Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Eh, Banyak sekali para ahli sejarah yang berusaha untuk menguak misteri mengenai waktu yang benar tentang masuknya Islam ke Nusantara. Perbedaan pendapat mengenai hal tahun masuknya agama Islam pun tidak dapat dihindarkan. Para ahli memiliki pendapat dan bukti yang kuat untuk mempertahankan argumennya. Berikut ini akan saya paparkan mengenai kapan masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang terjadi pada abad ke-7. Nah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 merupakan salah satu pendapat para ahli yang berdasarkan beberapa bukti yang berhasil ditemukan. Berdasarkan berita dari para pedagang Arab, ternyata pada abad ke-7 mereka sudah menjalin hubungan perdagangan di wilayah Nusantara. Mereka menjalin hubungan dagang dengan kerajaan di Sumatera yang telah berdiri pada abad tersebut, yakni Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, mereka berpendapat bahwa daerah di Sumatera Utara atau saat itu merupakan wilayah yang kemudian menjadi Kerajaan Samudra Pasai, merupakan pintu gerbang bagi para pedagang dari Arab. Bukti mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 juga berasal dari berita Cina atau Tiongkok. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa orang-orang dari bangsa Persia dan Arab melakukan serangan terhadap pemerintahan Ratu Sima yang berlangsung pada Kerajaan Kaling pada tahun 674 Masehi. Yang kedua, ada sejarah masuknya Islam pada abad ke-11. Selain abad ke-7, para ahli sejarah juga berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-11. Pendapat tersebut berdasarkan bukti yang berhasil ditemukan, yaitu sebuah batu nisan bersejarah yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Batu nisan tersebut merupakan batu nisan dari Fatimah bin Maimun yang tercantum pada batu nisan tersebut, yaitu tahun 1082 Masehi. Yang terakhir adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Pendapat dari para ahli mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang ketiga yakni terjadi pada abad ke-13. Bukti yang menjadi dasar agama Islam masuk ke Indonesia pada abad tersebut meliputi berita dari Marco Polo, runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 1258, lalu berita dari Ibnu Batutah tahun 1345, dan peninggalan batu nisan dari Sultan Malik Al-Saleh itu dari Kerajaan Samudra Pasai. Jika tadi saya sudah menjelaskan tentang kedatangan Islam ke Indonesia, pada submateri pembahasan sejarah masuknya Islam di Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang submateri teori masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia tidak terlepas dari teori yang mendukungnya. Berikut ini pendapat dari beberapa tokoh terkait teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat merupakan pendapat dari tokoh yang bernama J. Pineapple dan Snook. Mereka berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-13. Teori Gujarat dikuatkan dari bukti yang berhasil ditemukan, yaitu batu nisan Malik Al-Saleh. Selain itu, teori ini dikuatkan dengan miripnya ajaran agama Islam di Indonesia dengan ajaran Islam di Asia Selatan, yaitu ajaran tasawuf. Teori berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan pembawanya berasal dari Gujarat, Cambai, India. Dan dasar teori ini adalah yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, dan Eropa. Yang terakhir, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik Al-Saleh yang bercorak khas Gujarat. Para ahli yang mendukung teori Gujarat ini lebih memusatkan perhatiannya pada timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia yang pernah singgah di Perlak. Itu terjadi pada tahun 1292. Nah, ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak sekali pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Nah, lanjut ke teori yang kedua, yaitu ada teori Persia. Pelopor teori ini bernama
Husin Jayaningrat. Husin Jayaningrat sendiri berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Persia. Orang-orang Persia datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan sekaligus menyebarkan agama Islam. Masuknya para pedagang Persia untuk menyebarkan pengaruh ajaran Islam tersebut terjadi pada abad ke-12. Nah, bukti yang menjadi dasar teori Persia adalah adanya keberadaan aliran Syiah pada saat awal-awal Islam masuk ke Indonesia. Selain itu, terdapat kesamaan tradisi dan budaya Islam di Indonesia dan Persia. Contohnya yaitu tradisi peringatan 10 Muharram. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 di Sumatera dan pembawanya berasal dari Persia, Iran. Nah, dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Seperti yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein, cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran di Sumatera Barat. Peringatan ini disebut dengan upacara tabui atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang kedua yaitu kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan sufi dari Iran yaitu Al-Hajjaj. Yang ketiga yaitu penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengayaan huruf Arab untuk tanda-tanda yang berbunyi harakat. Yang ketiga yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia adalah teori Arab. Nah, teori ini dijelaskan bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Mekah dan Madinah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Dasar atau bukti yang menguatkan teori Mekah yaitu adanya perkampungan Islam yang terdapat di Sumatera Utara, tepatnya di Pantai Barus atau lebih dikenal dengan Bandar Khalifah. Bukti mengenai perkampungan tersebut berasal dari berita Cina yang dibuat oleh Chu Fanchi. Nah, orang-orang Arab tersebut selain melakukan perdagangan, juga menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian, mereka membuat perkampungan Islam di daerah tersebut. Teori ini merupakan teori baru yang mulai muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab, Mesir. Dasar teori ini adalah yang pertama, pada abad ke-7 tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Perkampungan Islamnya di sini itu lebih kepada Arab. Nah, dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Konton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Yang kedua yaitu kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i tersebar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga ada raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Nah, setelah saya memaparkan materi mengenai kedatangan Islam ke Indonesia, lalu ada sub pembahasan sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, untuk tugasnya kalian silahkan menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Hasil kerja kalian paling lambat dikumpulkan pada tanggal 9 Mei dan itu dikumpulkan melalui via email. Baiklah, saya akhiri saja pertemuan pertama kali ini. Terima kasih.